Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah kepada Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini, sungguh begitu luar biasa kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sungguh begitu luar biasa anugerah Tuhan, berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, tidak ada satupun alasan untuk kita tidak datang menyembah dan memuji namanya. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau bersama-sama bersaat teduh. Kita mau menundukkan kepala kita sejenak. Kita mau bersama-sama mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami. Engkau Allah yang sungguh menyayangi kami. Terima kasih untuk setiap kemurahan-Mu. Setiap apapun yang Kau rancangkan dalam kehidupan kami. Kami tahu itu semua yang terbaik bagi kami. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau bersama-sama menyiapkan hati kita. Bersama-sama kita mengangkat pujian penyembahan kita. Berkat kemurahan-Mu. Bersama-sama kita angkat pujian ini dengan penuh penyembahan, penuh pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan penuh pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depan kami Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari sama-sama katakan, aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Kami hidup hari ini Tuhan. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat
Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membuka ibadah kita dengan doa. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Anugerah dan rahmat serta sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dalam ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Haleluya. Amin. Bersama-sama dengan seluruh orang percaya, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Masih ada sukacita? Puji Tuhan. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak mengurangi rasa sukacita kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama mengucap syukur, memuji nama Tuhan. Kita mau bersama-sama mengatakan, Tuhan, Engkaulah Yesus, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah mazmur kami. Hanya Dia gunung batu dalam kehidupan kami. Kita akan bersama-sama mengangkat pujian ini dengan penuh sukacita kita kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita kita kepada Tuhan. Biarlah segala pujian kita naikkan hanya bagi Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batuku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota
Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama dilawat oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan menyiapkan hati kita dengan menaikkan pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kami percaya tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tak mungkin, karena mujizatnya yang selalu tersedia bagi setiap kami. Kita angkat pujian ini bersama. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sama-sama kita katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Ku yakin saat kau berfirman, saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Tuhan, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat kekasih Tuhan. Kita mengucap syukur untuk hari ini
Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan begitu luar biasa dalam sepanjang kehidupan kita. Kita ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi landasan kita di dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita minta pimpinan hikmat Tuhan, kebijaksanaan dari Tuhan di dalam pembelajaran firman Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh mengasihi setiap kami, hari ini kami bersyukur Tuhan boleh memimpin kami. Terima kasih untuk penyertaan, cinta kasih, dan segala yang baik yang Tuhan jadikan bagi hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, kami mohon hikmat marifat dari Tuhan untuk kami sama-sama belajar, mendengar dengan baik, fokus, dan betul-betul kami menjadi seperti tanah yang subur, yang ketika firman ini ditaburkan di antara kami berbuah, dan betul-betul kami lakukan setiap kebenaran ini dalam hidup kami, hari lepas hari. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi landasan kita dalam ibadah ini terambil di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-24. Matius pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-14. Matius 24 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan buat kita, Bapak Ibu boleh menyimaknya di rumah masing-masing. Matius 24 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan inilah Injil kerajaan ini. Dan Injil kerajaan ini, akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat Injil Matius ini sebenarnya merupakan jembatan yang menggandeng antara Matius 23 dan Matius pasalnya yang ke-24. Dalam bagian ini, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Matius 24 ayatnya yang pertama, di situ menceritakan bagaimana Tuhan Yesus yang tadinya ada di bait Allah, untuk mengajar, kemudian dibawa keluar oleh para murid-muridnya, diajak untuk keluar oleh para murid-muridnya untuk melihat kembali bangunan-bangunan bait Allah.
Dalam Matius 24 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-14, ini sebenarnya merupakan jawaban Yesus atas pertanyaan para murid. Ada 3 pertanyaan yang diajukan para murid waktu itu. Yang pertama, kapan bait Allah akan hancur? Pertanyaan kedua, apakah tanda-tanda kedatangan Kristus yang kedua kali? Dan pertanyaan yang ketiga, apa tanda-tanda akhir zaman? 3 pernyataan ini yang diajukan oleh para murid, dan untuk menjawab pertanyaan para murid, Yesus memberikan jawaban berdasarkan ayatnya yang keempat sampai dengan pasal yang ke-25, ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Namun saya akan membawa kita untuk belajar sampai dengan ayatnya yang ke-14 saja, dari pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-14. Tanda-tanda umum yang akan terjadi selama zaman ini sampai akhir zaman itu akan tiba. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya akan membawa kita belajar sama-sama di bawah satu lingkup tanda-tanda umum yang akan terjadi selama zaman ini sampai pada akhir zaman, setelah akhir zaman itu telah tiba. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk kesiapan diri kita dalam menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali? Karena kita tahu bahwa saat ini kita sedang menghadapi masa-masa di akhir zaman. Dan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita persiapkan untuk kita menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali itu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima, mari lihat sama-sama. Di situ Yesus berbicara tentang para penyesat, tentang nabi palsu, tentang para penyesat. Ayat 5, Yesus katakan, orang yang datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Yesus mendefinisikan para penyesat sebagai orang yang datang dengan nama Yesus dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapakah para penyesat yang dimaksud? Mereka adalah nabi palsu dan orang-orang beragama yang berkompromi di dalam gereja, yang kelihatan akan bertambah banyak dan semakin hari semakin menyesatkan banyak orang. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tanda utama yang pertama menjelang akhir zaman adalah akan muncul para penyesat atau para nabi-nabi palsu. Dalam bagian ini kita belajar sama-sama akan semakin banyak orang yang mengaku sebagai orang Kristen, semakin banyak orang yang muncul dengan gaya bicara dan kata-kata Kristen, yang mengenakan pakaian atau jubah Kristen, memakai titel Kristen, dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan keagamaan yang dianggap Kristiani, namun sebenarnya mereka adalah serigala di tengah-tengah kawanan domba. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita tidak bisa mengenali serigala itu. Mereka adalah serigala yang berpakaian atau yang mengenakan atribut seperti seekor domba. Akhirnya sangat sulit kita untuk bisa mengenali serigala-serigala yang ada di tengah-tengah domba tersebut. Hal ini membahayakan. Mengapa demikian? Karena kita tidak tahu bahwa di bawah jubah domba itu mereka sebenarnya adalah serigala yang ganas. Bahkan dalam Matius 7 ayat 15 dan Matius 7 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-23 mengungkapkan kepada kita bahwa para penyesat dan nabi palsu itu juga berseru, Tuhan, Tuhan. Mereka juga berseru dalam nama Tuhan. Mereka juga bernubuat dalam nama Tuhan. Mereka mengusir setan dalam nama Tuhan. Bahkan mereka melakukan mujizat dalam nama Tuhan. Kalau Bapak Ibu pernah baca, ada satu cerita Yunani klasik Bapak Ibu tentang kuda Troya. Di situ dijelaskan kuda Troya berhasil
menyusup ke dalam kota musuh. Dari luar yang terlihat adalah suatu patung kuda yang sangat besar dan sama sekali tidak berbahaya. Akhirnya penduduk kota musuh tersebut menemukan patung kuda itu ada di luar pintu gerbang kota, dan karena mereka tertarik terhadap patung kuda itu, akhirnya mereka membawa patung kuda itu masuk ke dalam kota mereka tanpa mereka mengetahui bahwa ternyata di dalam patung kuda itu bersembunyi pasukan musuh yang bersenjata lengkap. Akhirnya kota itu hancur, kota itu diduduki oleh pasukan musuh tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, siapakah para penyesat? Bagaimana kita dapat mengenali mereka sebelum terlambat atau sebelum terjadi kerusakan yang terlalu parah? Dan jika kita berhasil menemukan mereka, apa yang dapat kita lakukan terhadap mereka? Kita melihat dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-4, Galatia 1 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9, dan pembacaan-pembacaan kita yang lain, ternyata para penyesat, para nabi-nabi palsu juga akan memberitakan Yesus, tapi mereka memberitakan Yesus yang lain. Mereka juga menceritakan tentang Yesus, tapi mereka menceritakan Yesus yang lain. Mereka mengkhotbahkan tentang roh, tapi mereka mengkhotbahkan tentang Roh Kudus yang lain. Penyangkalan mereka terhadap Tuhan Yesus. Mereka mengakui diri mereka menerima wahyu yang baru, sekalipun bertentangan dengan penyataan Allah. Mereka menyatakan atau memberitakan Injil yang sesat. Di seluruh dunia berjuta-juta orang akan terlibat dalam ilmu gaib, ilmu nujum, sihir, spiritisme, dan pemujaan iblis. Mereka akan menyangkal sang kuasa dan menyangkal Kristus. Lalu bagaimana cara kita mengenali mereka? Secara kasat mata sekali lagi akan sulit kita mengenali para penyesat ini. Namun kita akan mengetahui mereka, akan bisa menilai atau melihat mereka dari buah kehidupan mereka. Buah-buah yang dihasilkan dari hidup mereka, kelakuan hidup mereka. Perilaku hidupnya akan bertolak belakang dengan firman Tuhan. Mereka cenderung memikirkan diri sendiri. Mereka akan menjadi orang-orang yang terus mau menang sendiri. Mereka menjadi orang-orang yang terus mencintai uang dan hidupnya selalu berlebihan atau berfoya-foya. Mereka juga di dalam pemberitaan firman selalu akan berfokus kepada kekayaan, menjanjikan kelimpahan, menjanjikan kemakmuran dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan dalam kita menghadapi para penyesat? Kita tidak bisa menghadapi mereka kalau dalam perjanjian lama, ketika ada ajaran yang sesat, bisa dihukum mati. Tapi kalau dalam zaman sekarang, ketika kita menghadapi para penyesat yang seperti itu, kita nggak mungkin bunuh mereka dong. Yang dapat kita lakukan apa? Kita harus membentengi diri kita sendiri. Dengan cara kita yang kuatkan diri kita yang dekatkan diri kita sama Tuhan, kita yang minta Tuhan terus untuk memimpin kita minta Tuhan terus untuk memberikan kita kebijaksanaan untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga kita, walaupun kita tahu mereka ada di antara kita atau di tengah-tengah kita terus kuat, kita tidak terpengaruh sama sekali terhadap mereka. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, poin pertama yang bisa kita pelajari hari ini, bahwa apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk kesiapan kita dalam menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita harus tahu yang pertama, akan muncul para penyesat-penyesat. Yang kedua Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa akan muncul penderitaan, kita akan dihimpit oleh berbagai-bagai penderitaan. Di dalam ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 7, ayat 8, dan ayat 9. Nanti Bapak Ibu bisa baca masing-masing. Dari bagian itu kita tahu sama-sama, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9, menguraikan kepada kita
akan ada penderitaan yang semakin hebat yang kita alami menjelang akhir zaman. Akan ada peperangan bangsa, akan ada satu kondisi di mana bangsa akan bangkit melawan bangsa, akan ada kelaparan, akan ada gempa bumi di berbagai tempat. Bahkan di dalam ayat berikutnya dikatakan, kamu akan disiksa, kamu akan dibunuh, dibenci di seluruh dunia oleh karena namaku. Pertanyaannya, apakah kita sudah masuk dalam fase ini? Bisa dikatakan ya. Kita sedang masuk di dalam fase di ujung atau fase akhir zaman, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa melihat belum selesai peperangan seluruh dunia melawan virus corona yang semakin hari semakin bertambah banyak jumlahnya, semakin meningkat, yang kemudian juga mempengaruhi banyak sektor di dunia. Banyak kelaparan, banyak orang-orang yang kemudian tidak lagi memiliki pekerjaan, banyak kemudian hasil yang gagal, atau banyak yang kemudian mendapatkan impact, mendapatkan dampak yang negatif dari hal ini, Bapak Ibu. Awal minggu lalu kita juga dikejutkan oleh satu peristiwa. Mungkin Bapak Ibu sudah baca, ada 2 ledakan yang terjadi, ledakan hebat yang terjadi di Beirut, ibu kota Lebanon. Dan Bapak Ibu, Presiden Amerika Donald Trump menduga bahwa ledakan itu bukan insiden biasa. Awalnya indikasinya adalah berasal dari pabrik kembang api ya. Namun ternyata ada orang-orang para politik yang kemudian berpikir, yang kemudian menganalisa dan mengatakan bahwa itu bukan karena ledakan biasa, namun itu terjadi karena ada oknum di belakangnya. Ada orang-orang yang kemudian memicu ledakan itu, ada orang-orang di balik ledakan itu. Jadi mereka beranggapan bahwa itu adalah satu ledakan yang disengaja. Dan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa ledakan itu terdengar dan terasa hingga Siprus yang jaraknya lebih dari 200 km, melintasi daerah Mediterania, dan hal itu cukup menggemparkan seluruh dunia sampai hari ini. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan semakin berat, semakin banyak hal yang luar biasa yang terjadi di Indonesia maupun di seluruh dunia. Penderitaan itu pun akan kita peroleh dalam iman kita, di mana akan semakin banyak yang membenci kekristenan, makin banyak orang yang berusaha untuk menghancurkan orang Kristen, makin banyak orang yang berusaha untuk membunuh, memusnahkan, makin banyak orang yang berusaha untuk menyesatkan kita karena kita percaya kepada Kristus. Menderita bagi Kristus karena ketaatan kita kepadanya dan karena sabdanya, karena firman Allah merupakan bagian yang tak bisa terpisahkan dari kehidupan iman Kristen. Poin kedua yang bisa kita pelajari dalam hal ini, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar bahwa dalam menghadapi akhir zaman, kita akan dihimpit oleh berbagai-bagai penderitaan. Saya nggak tahu nanti dalam 1-2 hari ini atau dalam 1-2 bulan ke depan apa yang akan kita alami. Kita nggak pernah tahu apapun itu. Namun kita percaya Bapak Ibu, seperti firman Tuhan katakan, bahwa semakin hari dunia akan semakin jahat, dunia semakin hari semakin kacau, kita semakin hari akan semakin melihat bagaimana semakin banyak penderitaan yang dialami di Indonesia maupun di seluruh dunia yang akan kita saksikan dengan mata kita. Poin ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang dapat kita pelajari dari bagian ini, mari lihat ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Pertama tadi kita tahu tanda-tandanya adalah banyak para penyesat, orang-orang yang memakai titel Kristen tapi ternyata mereka mengajarkan tentang Tuhan yang lain. Mereka fokus pada pribadi atau pada diri, pada kesenangan dunia dan lain sebagainya. Poin kedua, kita belajar bahwa akan muncul, kita akan terus semakin hari semakin banyak himpitan dalam berbagai penderitaan, baik itu di Indonesia maupun di seluruh dunia yang semua masyarakat akan alami. Dan poin yang ketiga yang kita pelajari adalah kita akan melihat bagaimana kasih itu akan semakin hari menjadi semakin dingin.
Hal ketiga yang menandai akhir zaman adalah kasih yang semakin dingin. Banyak orang akan murtad. Murtad yang artinya penolakan terhadap Kristus. Murtad adalah kategori teologis untuk menggambarkan mereka yang dengan sukarela dan sadar meninggalkan iman mereka kepada perjanjian Allah dalam Yesus Kristus. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas di dalam bagian khotbah lain pada kesempatan yang lainnya Bapak Ibu. Namun kita belajar dalam poin yang ketiga ini akan kita lihat semakin banyak orang yang murtad atau meninggalkan Tuhan Yesus. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana orang-orang akan semakin banyak yang saling menyerahkan. Saling menyerahkan di sini artinya adalah saling mengkhianati, saling membenci. Saudara membenci saudaranya, anak membenci orang tua membenci anaknya. Bahkan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat bagaimana orang-orang yang kita percayai kemudian mengkhianati kita dan lain sebagainya. Semakin hari semakin banyak, semakin akan kita temui hal-hal yang seperti ini. Dan yang bagian ketiga, kita akan makin bertambahnya kedurhakaan. Ciri khas dari akhir zaman adalah peningkatan yang luar biasa dari kemesuman, dari ketidaksenonohan, dari pemberontakan terhadap Allah, dari penanggalan semua pengekangan moral. Artinya yang menurut manusia itu tidak boleh dilakukan, sekarang ada excuse atau ada oke lah nggak apa-apa dilakukan gitu ya. Yang awalnya dulu dalam etika moral kalau hidup bersama belum menikah itu tidak boleh dilakukan. Kalau Bapak Ibu lihat sekarang di zaman saat ini semakin banyak orang yang akhirnya mengatakan nggak apa-apalah, kan didasari dengan cinta dan lain sebagainya. Akan semakin banyak orang yang melepaskan moral mereka, penanggalan semua pengekangan moral di situ. Perbuatan-perbuatan yang tidak wajar, perbuatan-perbuatan seksual yang juga penuh dengan kedursilaan, perzinahan, pornografi dianggap sebagai sesuatu yang sangat-sangat biasa, penggunaan obat-obatan terlarang, musik-musik duniawi yang semakin hari semakin tidak jelas isinya. Bahkan Bapak Ibu mungkin anak-anak muda akan dengar ada banyak sekali musik-musik duniawi yang kita seringkali dengar yang isinya itu penuh dengan cacian, makian, penuh dengan kata-kata kasar, penuh dengan kata-kata yang jorok dan lain sebagainya. Bahkan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan terus menemukan adanya hiburan yang semakin hari semakin banyak yang berfungsi untuk memuaskan nafsu. Dan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini, pada saat dimana kita melihat semakin banyak hal tersebut, keadaan seperti itu akan sama seperti pada zaman Nuh, ketika kecenderungan hati manusia semakin hari semakin jahat. Keadaan akan seperti zaman Lot, ketika homoseksualitas, lesbianisme, dan bermacam-macam bentuk perbuatan seks tidak wajar ini terdapat dalam masyarakat. Bapak Ibu mungkin dengar beberapa waktu yang lalu ya, ada satu hal juga yang sedang booming, ada satu hal yang sedang banyak dibicarakan. Mungkin pernah dengar tentang Gilang Bungkus. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca tentang kisah ini, tentang cerita atau tentang kasus ini berbicara tentang satu penyimpangan seksual yang namanya yang biasa disebut dengan istilah fetis. Ketika saya baca kasus itu dan saya perhatikan, saya sempat shock, saya sempat kaget karena ternyata ada yang seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya mungkin Bapak Ibu bisa baca, entah itu melalui media sosial ataupun Bapak Ibu bisa browsing, searching sendiri. Artinya Bapak Ibu, kita semakin hari semakin melihat bagaimana penyimpangan seksual juga semakin hari semakin banyak dan semakin nampak di mata kita. Kita nggak bisa bohong ya,
bahwa memang semakin hari semakin banyak orang-orang yang kemudian mengesampingkan moral dan lebih hidup berdasarkan hawa nafsu mereka. Dan poin ketiga yang bisa kita pelajari pada bagian ini Bapak Ibu, kasih setiap orang, kasih semua orang, atau kasih manusia, orang-orang percaya, semakin hari akan semakin dingin. Kasihnya terhadap diri sendiri, kasihnya terhadap sesama manusia, bahkan kasihnya kepada Allah semakin hari semakin dingin. Banyak orang yang kemudian punya alasan yang banyak sekali untuk tidak mau datang ke persekutuan. Banyak orang yang kemudian punya alasan yang banyak sekali supaya Tuhan mengerti bahwa mereka merupakan orang yang sibuk sehingga mereka tidak bisa hadir di ibadah, atau mereka tidak bisa ikut ibadah online dan lain sebagainya. Ternyata firman Tuhan sudah jelas mengatakan hal tersebut, bahwa memang kita akan dapat pada akhir zaman di mana kasih orang-orang itu tidak lagi sepanas atau semembara dulu, tapi semakin hari menjadi semakin dingin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya buat kita, seperti apa kasih kita saat ini kepada Tuhan? Seperti apa kasih kita saat ini kepada sesama kita? Kalau kasih kita masih sama seperti dulu, membara, ada hati yang terus mau mengasihi Tuhan, Bapak Ibu beda ya. Kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan dengan kalau kita suam-suam kuku atau kasih kita menjadi dingin. Sama nih kayak kalau saya mengasihi seseorang atau kalau Bapak Ibu mengasihi seseorang, entah itu pasangan, entah itu adik, kakak, saudara atau orang tua, rasanya ingin selalu ada di dekat orang yang kita kasihi. Ingin selalu mendengarkan dia, ingin selalu menjalin satu komunikasi hubungan yang baik dengan orang tersebut. Ketika jauh berusaha untuk bagaimana caranya telepon, bagaimana caranya video call dan lain sebagainya. Ini sama nih dengan hubungan kita kepada Tuhan. Kalau betul-betul kasih kita utuh kepada Tuhan, kasih kita masih membara kepada Tuhan, maka terus akan ada kerinduan untuk kita mau cari Tuhan lebih dan lebih lagi. Ada hati yang terus rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada hati yang terus mau diubahkan. Ada hati yang terus mau mendengarkan suara Tuhan melalui doa, melalui firman Tuhan, yang terus mau bersekutu dengan orang-orang seiman, dengan teman-teman seiman, mau dibangun dalam rohani. Namun ketika kita sudah tidak lagi mengalami itu, tidak lagi merasakan itu, artinya kasih kita perlahan-lahan sudah mulai dingin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar dalam bulan misi ini, Kemah Injil mengangkat tema mempercepat kedatangan Sang Juru Selamat dengan nats yang terambil dalam Matius pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Dan hari ini kita fokus pada ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-14 tadi, dengan tema kita yang diangkat dari khotbah pendiri gereja Kemah Injil Indonesia, Dr. A.B. Simpson, yang menjadikan motif kedatangan Tuhan Yesus sebagai suatu kekuatan yang besar, sehingga itu yang kemudian menjadi motivasi dan dorongan untuk setiap orang percaya memberitakan Injil. Bapak Ibu, setelah kita tahu apa yang akan terjadi di akhir zaman, firman Tuhan menyatakan bagi kita apa yang akan kita hadapi di akhir zaman berdasarkan Matius 24 ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-14, tapi tugas kita belum berhenti sampai situ. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam bulan misi ini, misi tahun ini, Kemah Injil mengangkat satu tema, mempercepat kedatangan Sang Juru Selamat, dengan nats yang terambil di dalam Matius 24 ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Ini diangkat dari tema dari khotbah pendiri GKII, Dr. A.B. Simpson, yang menjadikan motif kedatangan Tuhan Yesus sebagai suatu kekuatan yang besar, sebagai motivasi atau dorongan untuk memberitakan Injil. Dan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang sudah datang buat kita hari ini
menjelaskan, membukakan kepada kita tentang tanda-tanda itu. Tanda-tanda memasuki masa akhir zaman seperti apa? Artinya kita tahu bahwa kita sudah punya awasan, kita sudah punya satu kekuatan bahwa kita akan menghadapi hal-hal yang seperti itu nanti, sekarang dan akan datang. Awasan bagi kita. Mari tingkatkan iman kita, mari berhati-hati, mari terus berjaga-jaga. Dan bukan hanya sampai di situ Bapak Ibu, ada tuntutan. Tuntutan buat saya dan Bapak Ibu sekalian sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, untuk kita memberitakan Injil meskipun dengan berbagai tantangan yang kita tahu bahwa kita akan menghadapi tantangan-tantangan itu. Ketika Injil dapat diberitakan dalam kondisi apapun, sehingga menjadi satu kesaksian bagi semua bangsa, maka barulah Kristus akan datang. Mari menjadi orang-orang yang siap dengan akhir zaman ini, sehingga ketika kapanpun Kristus datang, kita sudah siap untuk bersama-sama dengan Kristus diangkat dan masuk ke dalam surga yang kekal. Bagian firman Tuhan hari ini sampai di sini. Saya berhenti dengan bagian ini. Mari sama-sama kita lakukan tugas tanggung jawab kita, mempersiapkan diri kita, menerima satu kebenaran bahwa Yesus akan datang untuk kedua kalinya, sehingga harus ada tanggung jawab juga dalam diri kita untuk menceritakan Kristus, sehingga bulan misi tahun ini bukan menjadi satu rutinitas biasa, tapi betul-betul kita lakukan, kita praktekkan, kita ceritakan Kristus kepada semua orang. Tuhan memberkati setiap kita. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan boleh memimpin kami sampai hari ini. Tuhan boleh menyertai kami dan kami terus percaya Tuhan akan terus menjadikan kami orang-orang yang memiliki hati misi, orang-orang yang betul-betul bersyukur atas keselamatan, dan kami bertanggung jawab atas keselamatan itu. Kami bagikan keselamatan itu kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan. Dan melalui apa yang kami lakukan, kami percaya ketika Injil sudah kami beritakan ke semua bangsa, maka Kristus akan datang untuk kedua kali. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini kami semuanya, jadikan kami pelaku firman yang hidup. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati setiap kita. Shalom. Baik jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita. Kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 221, Tak Dapat Aku Duga. Kepada Yesus hatiku tertarik rapatlah, sehari-hari eloknya bertambah-tambahlah. Segala sangka hatiku tak dapat pikirkan, indahnya pun bertambahlah sehari-harian. Ketika aku pandang akan selamat sepenuh, bermainnya pun lebihlah dari fajar yang reka. Sekarang sampailah segala rindu hatiku, oleh sebab indahnya Tuhan ku bertambahlah. Tak dapat aku duga betapa kasih-Mu, sehinggalah di surga ku lihatlah Tuhanku. Baik jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama memanjatkan doa syafaat kita, dan sekaligus kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama mengangkat pujian yang mengatakan, Engkau alasanku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu, karena tidak satu pun yang dapat kami andalkan. Kita angkat pujian ini bersama. Ku hidup karena
hidup kami Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Benar Tuhan, Engkau Yesus yang memegang erat tangan kami. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan kami Tuhan. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku Kita masuk di dalam doa syafaat dan sekaligus mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Ya Bapa di surga, kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami, di mana kami semua boleh datang di hadirat Tuhan, berbakti, memuji, dan menyembah Engkau, mengagungkan Allah yang kami sembah, yaitu Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, yang telah menyatakan dirinya kepada kami semua melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dan memelihara serta memberikan kepada kami semua kesehatan, kekuatan, secara khusus keselamatan yang pasti yang kami peroleh berdasarkan iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, sebelum kami memohon kepadamu, kami pertama-tama mengucap syukur buat kesempatan di mana jemaat Tuhan boleh memberikan persembahan mereka sebagai sebuah ucapan syukur, terima kasih mereka kepada Tuhan atas kebaikan dan berkat Tuhan yang dialami sepanjang sepekan lamanya. Terimalah persembahan yang sudah kami beri, dan kami yakin dan percaya oleh hikmat dan tanggung jawab yang diberikan kepada majelis gereja, persembahan yang diberikan akan bermanfaat dan digunakan sungguh-sungguh bagi kelancaran dan hormat kemuliaan nama Tuhan di dalam pelayanan. Terima kasih Bapa di surga, saat ini sebelum kami bermohon kepadamu lebih jauh, kami mengetahui dalam kebenaran firman Tuhan bahwa doa kami bisa saja langsung dijawab oleh Tuhan, tetapi mungkin juga doa kami tidak dijawab, atau mungkin ada syarat-syarat yang harus Tuhan minta dari kami sebelum kami bermohon kepadamu. Tuhan, kami tahu dan yakin bahwa apa yang kami minta dan kami pohonkan kepadamu bukanlah atas keinginan daging kami, tetapi kami mau menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan menghendaki untuk mengabulkannya dan menjawabnya seketika, maka Tuhan pun sanggup dan berkuasa melakukannya untuk kami. Untuk itu berilah kepada kami ya Tuhan, rasa hormat kami kepada Tuhan, bahwa apapun yang menjadi pergumulan kami dan menjadi permohonan kami dalam doa syafaat kami, semuanya kami serahkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk memuaskan keinginan daging kami. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa
apapun yang kami gumuli dalam kehidupan kami, Tuhan telah mengetahuinya dan Tuhan akan menjawabnya dan Tuhan akan memberikan kepada kami jalan keluar tepat pada waktunya. Ya Bapa di surga, satu hal yang kami datang kepadamu dalam doa syafat kami, bahwa Tuhan menuntut kami untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Karena dosa dan pelanggaran kesalahan yang kami buat adalah merupakan penghalang bagi doa kami datang kepada Tuhan. Kami mohon ampun dan mohon anugerah Tuhan dalam segala kelemahan dan dosa kami. Dan ketika Tuhan mengampuni salah dan dosa kami, maka layaklah kami datang kepadamu untuk memohon dan meminta sesuatu daripada Tuhan di dalam doa kami, di tengah-tengah ketidakberdayaan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Saat ini sekali lagi kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan dalam sepekan ini. Dan semua boleh ada sebagaimana ada, walaupun ada di antara jemaat Tuhan yang lemah tubuh dan sakit, bahkan dalam pemulihan. Tuhan punya rencana di balik semua itu akan menolong kami untuk semakin setia, semakin mendahulukan serta menghormati Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pelayanan yang terus dilakukan dengan berbagai cara di musim pandemi ini Tuhan. Memang ada banyak kesulitan, ada banyak kendala. Tuhan tolong supaya semuanya boleh teratasi. Secara khusus kami ingin supaya ibadah kami menjadi lebih simpel lagi. Semua jemaat boleh mengikuti minggu yang akan datang untuk ikut dalam siaran langsung Facebook, sehingga pekerjaan dan proses pelayanan juga lebih ringan dan lebih efektif. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk semua pelayanan yang ada dalam jemaat ini. Baik itu pelayanan ibadah raya minggu, ibadah pemuda, ibadah kelompok doa, ibadah perkaryawan, ibadah ibadah-ibadah lain yang dibuat dalam rumah tangga mereka masing-masing dan juga dalam kunjungan-kunjungan pastoral. Tuhan tolong supaya kami tetap konsisten dan jemaat juga tetap merindukan pelayanan ini serta setia di dalam setiap jenis pelayanan atau ibadah yang kami buat. Kami berdoa buat anak-anak kami semua Tuhan dalam pendidikan mereka. Pergumulan yang sedang dihadapi dalam situasi seperti ini, Tuhan tolong supaya anak-anak kami juga tetap boleh mengikuti pendidikan dan boleh maju dalam ilmu pengetahuan mereka. Sambil bangsa dan negara kami juga mengupayakan solusi dan jalan keluar dari situasi yang ada. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa terus untuk jemaat Tuhan dalam usaha pekerjaan mereka. Mereka yang bekerja di lokasi, mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri, swasta, pekebun, ternak, apapun yang mereka usahakan, Tuhan memberkatinya. Di tengah-tengah kesulitan umat manusia karena dampak pandemi COVID-19 ini, kami yakin Tuhan akan membuka jalan sehingga tidak ada satupun anak-anak Tuhan yang berkekurangan, tetapi mereka selalu dicukupkan dengan rasa syukur atas apa yang Tuhan sediakan dan Tuhan memberkati dalam usaha pekerjaan mereka. Kami berdoa terus ya Tuhan untuk orang-orang tua dalam jemaat ini. Mereka yang sudah tidak berdaya karena sakit dan lemah, bahkan juga mungkin menghadapi kesulitan karena usia yang harus dibatasi dalam menghadiri ibadah secara langsung di gereja ini. Tuhan tolong juga biarlah kerinduan mereka terus menggebu-gebu dan mereka boleh mengikuti ibadah lewat siaran langsung, lewat media-media yang kami siapkan. Terima kasih Tuhan, kami juga terus mau berdoa pada saat ini untuk jemaat Tuhan yang sakit. Mereka yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, mereka yang dalam pemulihan Tuhan sempurnakan sehingga mereka juga boleh sehat kuat kembali. Dan nama Tuhan sekali lagi dipuji dan dipermuliakan. Karena kasih Tuhan begitu besar atas anak-anak Tuhan yang dalam keadaan sakit dalam kelemahan tubuh. Ya Bapa di surga, kami terus berdoa juga Tuhan untuk rencana pemilihan majelis gereja yang sampai hari ini juga masih terkendala. Tuhan tolong supaya siapapun nanti yang akan terpilih untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepengurusan gerejamu di Gunung Sari, betul mereka yang punya beban dan punya ide untuk memajukan pekerjaan Tuhan di sini. Kami berdoa untuk pos pelayanan kami di kilometer 23 di Bukit Tengkorak. Tuhan tolong supaya jemaat Tuhan di sana juga tetap merindukan ibadah dan mereka juga tetap bisa mengikuti semua kegiatan-kegiatan ibadah yang disampaikan lewat media sosial. Terima kasih Tuhan, usaha pekerjaan mereka, jemaat Tuhan semua di Kilo 23 juga Tuhan memberkatinya. Kami berdoa ya Tuhan juga buat bulan Agustus ini yaitu bulan misi. Kami terbatas untuk mengikuti dan melakukan aktivitas seperti yang sudah-sudah, tetapi kami yakin dan percaya bahwa dengan adanya materi atau penyajian
yang berhubungan dengan misi sepanjang bulan Agustus ini, maka jemaat Tuhan juga akan termotivasi tidak hanya merayakan atau memperingati bulan misi, tetapi boleh betul-betul memahami akan arti misi itu sendiri, sehingga kami juga boleh mengambil bagian sekecil apapun itu untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil dari bibir mulut kami masing-masing kepada orang yang kami jumpai, orang terdekat dengan kami, mungkin kerabat-kerabat kami. Berikan kepada kami keberanian dan urapi setiap bibir mulut anak-anak Tuhan untuk melakukan pemberitaan Injil itu secara langsung, karena Tuhan menyertai siapapun yang memberi diri dan siap untuk melayani Tuhan dan dimanapun itu terjadi. Makasih Bapa di surga, kami berdoa untuk situasi COVID-19 yang masih berlangsung sampai hari ini. Tuhan tolong supaya beberapa negara yang sudah mulai menemukan vaksin dan obat, Tuhan tolong supaya juga boleh dipercepat. Nah, hikmat Tuhanlah yang membuat mereka berhasil menemukannya dan akhirnya manusia terlepas dan terbebas dari ancaman virus corona ini Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pembantunya dan para aparat keamanan, kepolisian, TNI, Angkatan Laut, Udara, semuanya Tuhan tolong supaya bangsa negara kami tetap aman dan tentram, masyarakat di tengah-tengah kesulitan ini tetap dapat hidup dalam damai dan sejahtera, karena kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan bangsa kami adalah sesuatu yang mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil. Kalau ada gangguan-gangguan Kamtipmas ataupun gangguan-gangguan ideologi yang ingin merusak dan mengacaukan bangsa kami sepakat berdoa mohon Tuhan singkirkan semua itu, sehingga mereka tidak punya peluang dan tidak punya masa untuk membuat sesuatu kerusuhan atau sebuah yang menakutkan dan merusak, mengganggu kehidupan kami sebagai masyarakat yang berbangsa dan bertanah air di naungan Pancasila ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Inilah doa syafaat kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah mendengarnya dan Tuhan juga akan menjawab sesuai dengan rencana-Mu. Jemaat Tuhan yang kekasih, marilah kita bangkit berdiri dan terimalah berkat daripada Tuhan. Allah yang penuh dengan rahmat dan anugerah, Tuhan semesta alam, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati jemaatnya dengan segala yang terbaik dari langit dan bumi, dilimpahkannya kepadamu. Tuhan memberkati usaha dan kariermu, pelayananmu dan keturunanmu. Tuhan menyertai seluruh kehidupanmu, baik di darat, di laut, udara, sampai dengan selamat memasuki gerbang kemuliaan surga. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera, sehingga kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Yang melengkapi, yang meneguhkan dan menguatkan kamu, yang menguduskan hingga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Akhirnya, ialah kiranya Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub memberkati dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau anugerahnya, menghadapkan wajahnya, dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai hari Maranatha. Haleluya. Amin.